ada di Indonesia sendiri satu daerah yang sudah kena azab oleh Allah gara-gara pelaku ini. Mungkin itu tahun 1970-an. Ada satu daerah namanya Dukuh Legetang. Dukuh Legetang. Mungkin di YouTube banyak ya, itu peristiwa yang menceritakan konten-konten kreator yang membuat video itu. Jadi daerah itu kalau nggak salah saya di Jawa Tengah. Dukuh Legetang itu suatu kampung sebenarnya dulu, yang mana malam itu memang luar biasa, maksiat luar biasa di situ, dan ada juga, dan malam itu terjadilah mungkin ya peringatan dari Allah. Ya mudah-mudahan ya, bagi korban-korbannya kita doakan, yang tidak melakukan maksiat kita doakan mudah-mudahan dapat pahala syahid ya. Tapi ini kita sebagai orang hidup zaman sekarang menjadikan pelajaran lah ini gitu. Di Dukuh Legetang itu ada satu gunung itu dipotong sama Allah. Jadi dipotong, pindah tempat ke kampung itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi bersama saya Mega Eliadi yang hari ini akan memandu podcast kita, yaitu kajian Serambi. Apa kabar pemirsa yang ada di rumah? Semoga baik walafiat semuanya ya. Pagi ini kita kedatangan tamu hebat yang Masya Allah yang akan kita bahas tentang adalah fenomenal yang sangat luar biasa di kalangan generasi, bahkan di kalangan dimanapun kalangan gitu ya. Dan juga kita akan mengulik secara dalam tentang bagaimana dalam segi psikologis, pendidikan, dan juga bagaimana sih solusi tuntas dalam, karena memang ini udah sangat berbahaya sekali kalau misal masuk dalam generasi, bahkan generasi muslim ya Ustazah ya. Nah, penasaran semuanya? Sebelum kita tanya-tanya, kita kenalkan dulu dua pemateri kita yang sudah hadir ini. Yang pertama yaitu Ustazah Regina Fadila. Beliau adalah seorang dai Dinas Syariat Islam dalam bidang rehabilitas mental dan penyelamatan generasi muda Islam di Aceh sejak tahun 2015, dan juga praktisi psikologis khusus anak remaja di Banda Aceh. Kemudian ada Ustadz Dedi Susanto, beliau adalah praktisi pendidikan yang telah lama berkiprah dalam dunia pendidikan. Nah teman-teman semuanya, kita akan bahas secara mendalam tentang. Maka dari itu tetap stay tune sampai akhir podcast kita hari ini, dan pasti banyak sekali manfaat ilmu yang bisa kita ambil ya Ustazah terkait tentang mungkin teman-teman tahu ya bahwasanya Aceh itu punya otonomi khusus ya Ustazah ya, bahwasanya Aceh itu menggunakan syariat Islam dan tidak ada menggunakan syariat Islam di daerah-daerah lain kecuali Aceh. Dan bahkan ada beberapa konun yang dimana konun itu digunakan untuk kasus-kasus yang itu tadi ya Ustazah ya, kayak hukum jenayat, hukum cambuk gitu. Nah, saya penasaran nih terkait tentang syariat Islam di Aceh nih. Kalau menurut Ustadz gimana nih terkait tentang konun yang ada di Aceh mengenai tentang Ya, setahu saya kalau konun yang mengatur tentang khusus kayaknya belum ada. Mungkin ini bisa juga mungkin menjadi ide atau masukan untuk pemerintah. Apakah bisa diatur ini atau bagaimana kan? ya. Tapi kalau konun jinayat sebenarnya sudah membatasi ruang gerak mereka juga. Contoh misalnya di konun jinayat itu tidak bolehnya ada khalwat, tidak bolehnya ada bercampur laki-laki perempuan gitu kan, istilah dan segala macamnya. Dan ini kan sebenarnya sudah membatasi ruang gerak mereka sebenarnya. Cuman mungkin kekhususan itu belum ada kekhususan konun yang mengatur tentang. Tapi kenapa menurut saya bukan karena tidak terpikir di sana, cuma memang namanya secara Islam sudah otomatis tidak ada. Nah, di Islam tidak mengenal jadi otomatis itu tertolak dengan sendirinya. Nah, cuman sekarang memang walaupun tidak ada aturan itu, jadi mungkin perlu ada penegasan dari pemerintah tentang
Apakah bisa dipenegaskan dalam bentuk pergub misalnya peraturan gubernur, atau untuk Kota Banda Aceh misalnya perwal, peraturan wali kota, bahwasanya dilarang keras untuk adanya beredarnya eksistensi dari. Nah ini kita tunggu gitu kan. Nah saya kenapa saya bilang begitu? Contoh COVID-19. Kenapa COVID-19 itu bisa begitu bergerak semuanya? TNI, polisi, masyarakat, tengkuy, mahasiswa, semua bergerak tentang COVID-19 dan semuanya teredukasi dan semuanya menjaga diri. Nah, mungkin tentang ini bisa juga kita buat seperti itu, semuanya bergerak. Intinya memang dari pimpinan penguasa. Tapi kalau misalnya dibuat dibuat konun pelarangan misalnya, bagus juga, perlu dikaji ulang. Apakah memang sudah diperlukan sampai harus ada konun khusus masalah itu, atau cuma cukup dengan pergub atau perwal yang itu bisa membatasi. Nah, berarti kalau misal ngomongin tentang syariat Islam di Aceh ya Ustazah, berarti belum bisa menuntaskan ya kasus yang ada di Aceh, karena di Aceh sendiri menggunakan syariat Islam. Nah, kalau misalnya belum, atau gimana menurut pandangan Ustazah nanti? Nah, bagaimana solusi tuntas nih mengenai tentang apakah bisa menghapus, pokoknya meniadakan dunia ya, Ustazah. Kenapa mungkin Ustadz, kenapa kita risau dengan adanya kasus-kasus seperti ini kan? Pertama mungkin kalau saya sebagai pribadi seorang muslim, saya khawatir akan turun azab Allah kan begitu. Karena ini salah satu dosa besar yang memang dimurkai dan dilaknat oleh Rasulullah. Rasulullah itu adalah nabi yang paling santun, yang paling baik, dan tidak pernah melaknat orang dimanapun. Beliau hanya melaknat pelaku ini gitu kan, pelaku Sodom, sehingga keluarlah hadis laknatullah alaih sampai 3 kali beliau bersabda, laknatullah alaih, laknatullah alaih, laknatullah alaih, man amila amalan qaumin Lut. Jadi terlaknatlah sampai 3 kali barang siapa yang mengerjakan perbuatan kaum Nabi Lut. Tahu nggak Ustazah Mega atau Miss Mega? Sebenarnya yang paling saya takutkan itu kan azab ya. Iya. Sebelum kita bicara tentang bagaimana solusinya, mungkin kita perlu lihat tuh Pak Dedi, ada di Indonesia sendiri satu daerah yang sudah kena azab oleh Allah gara-gara pelaku ini. Mungkin itu tahun 1970-an. Ada satu daerah namanya Dukuh Legetang. Dukuh Legetang. Mungkin di YouTube banyak ya, itu peristiwa yang menceritakan konten-konten kreator yang membuat video itu. Jadi daerah itu kalau nggak salah saya di Jawa Tengah. Dukuh Legetang itu suatu kampung sebenarnya dulu, yang mana malam itu memang luar biasa, maksiat luar biasa di situ, dan ada juga. Dan malam itu terjadilah mungkin ya peringatan dari Allah. Ya mudah-mudahan ya, bagi korban-korbannya kita doakan, yang tidak melakukan maksiat kita doakan mudah-mudahan dapat pahala syahid ya. Tapi ini kita sebagai orang hidup zaman sekarang menjadikan pelajaran lah ini gitu. Di Dukuh Legetang itu ada satu gunung itu dipotong sama Allah. Jadi dipotong, pindah tempat ke kampung itu. Di eranya maksiat itu Ustazah. Iya, jadi malam itu terjadi petir, hujan lebat. Mungkin awalnya itu dulu Allah kasih peringatan, dan mereka tidak mau berhenti. Di satu malam. Di satu malam. Satu malam. Jadi ketika pagi harinya itu ke kampung itu merinding ya. Kampung itu udah hilang. Dan ketika dilihat itu pucuk gunung yang pindah dari gunung itu jauh sekali berkilometer, itu pindah pucuk gunungnya ke kampung itu gitu. Bagi Allah nggak ada yang nggak mungkin kan. Kun fayakun, Allah nggak mungkin, nggak bisa kita prediksi apa yang bisa dilakukan. Dan ini juga pernah terjadi di Pompei, di Italia. Mungkin Ustaz Dedi familiar dengan di Italia itu, yang sampai sekarang fosil-fosil mereka masih ada kan, yang menjadi batu. Itu kan meletusnya gunung Vesuvius. Azab Allah yang luar biasa. Padahal mungkin mereka bukan muslim, tapi ini adalah perilaku yang memang tidak manusiawi lagi dan tidak sesuai dengan fitrah lagi, dan Allah makanya turunkan hal seperti itu. Yang saya takutkan Aceh kalau tidak bergerak seperti Ustaz Dedi bilang dengan serius, sebagaimana seriusnya COVID kemarin, ini akan jadi apa? Saya nggak mau 2004 terulang lagi dengan yang lebih besar lagi azabnya. Sehingga syariat Islam itu kan
makosid syariat atau hikmah diberlakukan syariat itu kan ada banyak, Miss Mega. Iya. Yang pertama ada hifzuddin, menjaga agama, ada hifzun nasab, menjaga keturunan, ada hifzun amal, ya kan, menjaga harta, pokoknya banyak lah. Nah, kemudian ketika syariat itu diterapkan dalam bentuk sanksi, sanksi itu dalam Islam harus membuat efek jera, betul nggak? Betul, betul. Betul, dan ini sebenarnya ketika harus dievaluasi lagi nih syariat-syariat Islam yang kita di konun-konun jinayat tadi itu. Apakah sudah benar-benar memberikan efek jera Iya. kepada pelakunya? Apalagi sekarang di awal Ustadz Dedi bilang ada perlindungan khusus. Kalau bahasa aslinya jangan sampai tepegok. Ya, jangan sampai orang lain tahu. Jadi disembunyikan, aib masih dianggap seperti itu, sehingga perlindungan ini seperti ada. Saya pernah nih, Miss Mega, ketemu kasus anak pelajar ya, Ustadz Dedi, dengan gurunya. Kemudian gurunya minta damai, restoratif justice, jalur damai dengan hanya membayar denda 1 ekor sapi. Nah, ini kan dengan membangkai alasan resam kampung gitu. Dan ini perlu dievaluasi, resam kampung ini boleh nggak untuk pelaku-pelaku dosa besar? Kan sepertinya nggak boleh gitu. Kecuali resam kampung bisa diberlakukan untuk hal-hal yang mungkin sifatnya lebih kekeluargaan. Tapi ini sudah dosa besar dan nggak cocok resam kampung masuk di situ. Nah, ini harus benar-benar di follow up, dievaluasi lagi lah kayak mana. Aturan-aturan itu dalam Islam harus zawabir dan zawajir. Ya kan? Dia harus memberi efek jera dan mengampuni dosa orang yang melakukan itu. Seandainya hari ini pelaku sesama jenis itu dihukum sesuai dengan Islam yang sebenar-benarnya, artinya dia harus kisos, harus mati misalnya, dihukum mati sesuai dengan Al-Quran yang mengatakan demikian, maka dia dosanya juga diampuni oleh Allah. Kan begitu kan? Dia dosanya diampuni oleh Allah. Kemudian kita bagi yang hidup ini menjadi efek jera, jangan sampai melakukan hal yang demikian. Mungkin bagi kita tega sekali ya, tapi efek jeranya luar biasa. Orang nggak akan berani lagi. Misalnya para pencuri gitu kan, itu sebenarnya mungkin bagi sebagian orang kok kejam, tapi itu efek jeranya. Dan dosa mencurinya dihapus oleh Allah kan begitu. Tapi itu tidak diketahui oleh semua umat muslim. Ada juga orang-orang Islam yang menolak syariat Islam. Dan mungkin Miss Mega bisa kita bahas nih, Miss Mega. Ternyata Pak Dedi, orang-orang kita di Aceh ini itu nggak 100% menerima syariat Islam. Jadi ada yang kontra. Mereka muslim tapi tidak menerima syariat Islam. Iya, makanya dakwah itu harus lebih harus lebih dibangun lagi kan. Kerja dakwah itu luar biasa berat. Ketika kita tanya syariat Islam, untuk apa syariat Islam? Membatasi ruang gerak kami, membatasi ini, membatasi itu. Nah, ini yang dan bisa jadi juga kenapa banyak kasus-kasus di follow up, dibesarkan di media, yang di Aceh nih terutama. Saya yakin kayaknya juga ada politisasi di dalamnya. Bermain pihak-pihak luar yang tidak menginginkan Aceh ini menegakkan syariat Islam. Sehingga dia itu memblow up semua berita, mereka-mereka ini oknum-oknum yang tidak senang dengan syariat Islam ini, supaya orang-orang membenci syariat Islam itu sendiri. Sehingga ngapain syariat Islam, toh juga orang yang paling banyak maksiat di Aceh juga. Padahal kalau kita lihat surveinya nggak demikian. Pernah kan kita bahas provinsi termiskin di Sumatera, katanya Aceh gitu kan. Saya nggak yakin 100% itu datanya valid gitu. Pertama mungkin ada orang yang ngasih data palsu, atau yang kedua ini politisasi di dalamnya. Supaya apa? Jangan pengen syariat Islam nanti kamu miskin. Nah seperti itu, jangan pengen syariat nanti kamu miskin. Atau sekarang jangan minta-minta syariat provinsi lain, tuh Aceh aja nggak beres tuh, banyak zina, banyak itu. Jadi ada politisasi di dalamnya. Ini sehingga butuh konsentrasi dan fokus. Dan kita sebagaimana ulama-ulama Aceh terdahulu, nenek-nenek moyang kita, datu-datu kita yang dulu menginginkan Aceh ini diatur dengan Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya kan? Kita lihat sejarah dulu bagaimana datu-datu kita dulu berjuang bagaimana Aceh ini memakai undang-undang sesuai dengan Al-Quran. Nah, saya inginnya itu kembali supaya kita sebagai muslim diatur dengan undang-undang yang bersumber pada kitab suci kita gitu. Dan itu sangat
menurut saya tantangannya luar biasa. Kalau Aceh ya gitu. Dan ini butuh kekuatan global. Karena yang kita hadapi itu adalah Kekuatan besar juga. betul. Nah, kekuatan besar yang dia raksasa gitu. Dan mudah-mudahan ya mungkin kita berharapnya edukasi-edukasi seperti ini tuh bisa mereka ribut nih dengan simbol, dengan yang lain-lain. Saya berharapnya ada konten-konten seperti ini bisa menghapus konten-konten negatif dari mereka. Karena mereka berani berisik, kita juga harus berisik kan, Pak Dedi ya. Betul, betul. Jadi kalau kita cuma diam, kita cuma terpaku, lama-lama yang negatif akan mendominasi yang positif. Tapi kita yang positif ini harus melawan energi-energi negatif dengan hal-hal seperti ini. Harus dibuat berisik gitu. Gitu, Wis Vega. Oh jadi gitu ya Ustazah ya. Jadi luar biasa sekali ternyata syariat Islam itu sebenarnya memang menuntaskan ya kasus ketika memang benar-benar digunakan syariat Islam dalam kebijakan ataupun dalam peraturan dan itu dieksekusi, maka emang betul-betul bersolusi dan tidak akan terjadi lagi nanti karena itu kan berefek jera ya Ustazah ya. Gitu. Nah Ustaz, saya semakin penasaran nih Ustaz. Apakah bisa 3 pilar yang ini menuntaskan kasus LGBT ini dari negara, kontrol sosial, dan juga keluarga. Nah, menurut Ustadz dari praktisi pendidikan itu bagaimana, Ustadz? Ya, kalau menurut saya 3 pilar ini malah memang harus bergerak gitu. Memang wajib mereka yang harus bergerak. Iya. Contoh misalnya negara kan bisa melahirkan regulasi, bisa melahirkan regulasi tentang ini jadi berlaku secara umum. Nah, karena memang apalagi kita Indonesia adalah negara hukum. Jadi apapun itu harus bergerak berdasarkan hukum. Kalau tidak kita ya bermasalah dengan hukum gitu kan. Nah, jadi semuanya akan melakukan bila ada regulasi itu ada. Misal apalagi yang berhubungan dengan pemerintahan kayak polisi, kejaksaan, pengadilan semuanya. Nah, mereka akan bisa bergerak andai kata ada regulasi yang dilahirkan oleh pemerintah. Nah, kalau berhubungan dengan kami guru pendidikan di dunia pendidikan, mungkin perlu juga dibuat kurikulum khusus atau ada mata pelajaran khusus gitu, edukasi khusus tentang masalah ini. Walaupun hari ini pemerintah ada, kalau kami di Kemenang itu ada P5RA tentang Pancasila, nasionalisme segala macamnya dan rahmatanil alamin, nilai-nilai Islam. Nah, itu ada memang kita disuruh tanamkan ke anak-anak, karakter anak-anak, kita bentuk karakter anak-anak. Nah, mungkin ada hal yang lebih khusus memang tentang hal ini, karena hal ini kan berbahaya. Nah, itu pertama dari negara. Terus dari keluarga, ini kalau menurut saya keluarga ini adalah benteng terakhir dan terkuat dan terakhir. Nah, terkuat dan terakhir. Tapi skopnya itu kan kecil, sangat kecil. Dia hanya berpengaruh kepada keluarga dia saja, di rumah saja. Sementara kita ini kan punya interaksi sosial, punya lingkungan yang besar, masyarakat. Nah, ketika dia di keluarga dia terkontrol dengan bagus, yang dunia Islami segala macam, ketika dia keluar banyak sudah harimau-harimau, singa-singa yang udah nunggu dia, yang siap menerkam dia. Jadi keluarga itu memang benteng terkuat dan terakhir, tapi di sosial masyarakat ini juga perlu. Saya teringat zaman dulu ketika misalnya kami lah dulu lewat pulang sekolah ada mangga orang, kita ambil mangga orang, itu ada orang nengok itu kita dinasihati, dimarahi. Bahkan kalau kita dilapor ke orang tua kita, rumah orang tua kita marahin kita. Kalau teringat saya malah dipukul gitu, dipukul oleh ayah saya karena maling. Inilah kita bilang anak-anak lah kita ambil orang lain, mangga kah, buahan kah, dilapor oleh orang. Nah, zaman sekarang keterbalikan. Misalnya kita nampak anak orang ambil mangga orang, kita lapor ke orang tuanya, bukan dia marahin anak, kita dimarahi. Iya benar. Kenapa? Kayak mana kita dimarahi? Maaf Pak, anak saya kasih belanja, anak saya uang jajan semuanya, jangan tuduh-tuduh anak saya maling. Nah, gitu. Itu terjadi loh Ustazah hari ini. Jadi ini juga membuat orang masyarakat juga jadi antipati, jadi tidak begitu simpati, tidak empati terhadap anak-anak yang melakukan kesalahan. Ketika orang nengok anak-anak balap liar,
Padahal itu mungkin tetangga dia. Tapi karena mengingat nanti kita tegur, malah kita disalahkan oleh orang keluarga dia, orang tua dia. Itu anak memang saya belikan ini segala macamnya. Jadi kontrol sosial hari ini sudah sangat lemah. Bahkan bukan karena apa-apa, memang karena memang tidak bisa berbuat banyak. Nah ini kita berharap kontrol sosial ini kalau bisa kita hidupkan lagi. Saya di video saya sebelum saya bilang, lihat anak orang, ingat anak kita gitu. Ketika kita lihat anak orang berbuat kejahatan, hal yang buruk, ingat, andai kata itu posisinya adalah anak kita, apakah kita biarkan? Nah, begitu juga nanti anak kita nampak oleh orang lain bisa membantu anak kita selama anak kita sedang melakukan hal yang buruk. Nah, ini kan kontrol sosialnya akan hidup kembali gitu. Tapi hari ini memang berat kayak kontrol sosial ini. Makanya ketika di rumah dia aman, dia bagus segala macam. Ketika dia ke sosial masyarakat, disinilah tantangannya juga. Makanya berharap kontrol sosial ini juga dihidupkan. Jadi masyarakat jangan lagi berpikir nafsi-nafsi, tapi harus berpikirnya itu ini global. Ini kita semua selamatkan. Kita selamatkan anak orang, kita selamatkan orang lain, kita menyelamatkan diri kita, keluarga kita juga. Karena pada suatu saat lain mungkin keluarga kita juga diselamatkan oleh orang lain. Nah, ini mungkin harus kita tanamkan pikiran ini ke masyarakat kita. Jangan lagi nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Bagaimana diri kita selamat, keluarga kita selamat. Sementara kita nggak peduli dengan lingkungan, kita tidak peduli dengan orang lain. Contohnya misalnya kasus terpergok di kosan, terpergok di kontrakan-kontrakan misalnya, terciduk segala macam. Ini secara logika nggak mungkin tetangganya tidak tahu gitu. Aktivitas datang misalnya gini, ini kontrakan perempuan, masuk anak laki-laki misalnya situ. Dan sering nampak oleh masa tetangga segala macam nggak tahu, itu kan nggak mungkin gitu. Sekali mungkin oke lah nggak tahu. Udah sering dia ke situ nggak mungkin nggak tahu. Terus informasi itu pasti menyebar. Jadi teman antipati masyarakat ini yang sudah sangat melemah mungkin Ustazah atau Miss Mega. Kalau misal dari Ustazah Gina, gimana Ustazah? Saya sebenarnya sepakat kayak yang dibilang Pak Dedi, pemerintah sebagai pilar paling depan. Iya, betul. Ya, benteng paling depan itu adalah negara. Negara itu adalah pihak yang bisa membuat regulasi undang-undang. Bayangin sekarang Pak Dedi, pemerintah dulu sebelum yang penguasa sekarang ini itu membuat PP nomor 28 tentang sosialisasi kondom di kalangan SMP. Nah, kok bisa seorang kepala negara mengeluarkan PP nomor 28? Ada yang di situ justru bertentangan dengan substansi agama gitu. Seperti ada unsur melegalkan pergaulan bebas. Nah, ini kan berarti pemerintah itu bisa membuatkan peraturan. Nah, cobalah kita sebagai mungkin masukan kepada pemerintah ya gitu ya. Mengeluarkan PP nomor 28 saja tentang sosialisasi kondom bisa. Gimana lagi yang ini tidak bisa, padahal ini jauh lebih rusak. Yang rusak itu bukan hanya kita jangan memperbaiki tambal sulam. Misalnya suatu kerusakan kita jahit, padahal udah rusak banget nih. Ya kan? Mengantisipasi anak supaya aman tidak kena HIV dengan mensosialisasi kondom, kan itu suatu hal yang aneh gitu. Pemerintah itu harusnya bisa membuat undang-undang yang lebih solutif. Kemudian yang kedua, mungkin di bidang kurikulum kayak Pak Dedi bilang tadi, kurikulum pendidikan saya berharapnya adalah muslim-muslim ini, anak-anak muslim ini dididik tentang tarbiyatul jinsiyah. Yang kayak tadi P5R ya, Pak Dedi. P5RA. Dimasukkanlah itu, mungkin bisa jadi di poin rahmatan lil alamin tadi, masukkanlah situ bagaimana mendidik anak-anak sesuai dengan jenis kelamin masing-masing. Jadi tarbiyatul jinsiyah ada di dalam Islam. Bagaimana dia sebagai perempuan apa haknya, apa kewajibannya. Bagaimana laki-laki apa haknya, apa kewajibannya. Mulai dari aurat, mulai dari yang boleh dan tidak boleh. Ini kalau sudah masuk ke dalam kurikulum luar biasa. Anak-anak punya sudut pandang yang boleh dan tidak boleh sesuai dengan syariat gitu. Jadi bukan boleh dan tidak boleh karena internasional nih. Selama saya baik, ya sepenting kan saya nggak ganggu orang kan gitu, orang anak-anak sekarang gitu. Yang penting saya kayak ada salah satu influencer, saya memang seperti ini, tapi saya sama orang tua tetap berbakti kok. Ini kan cara pandang yang salah, yang tidak islami. Jadi negara itu bisa berperan untuk membuat undang-undang dan dia itu membuat kurikulum pendidikan yang berbasis Islam kalau kita muslim gitu.
Kemudian yang kedua tentang kontrol sosial. Dalam Al-Qur'an itu kan ada disebut oleh Allah, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Anfusakum itu ditafsirkan diri dan keluarga kita. Wa ahlikum adalah keluarga sesama muslim. Bukankah kita di kubur nanti di alam barzah ditanyakan, siapa apa agamamu? Apa kitabmu? Ya kan? Siapa nabimu dan siapa saudaramu? Saudara kita itu adalah sesama muslimat, gitu kan? Dan di ayat itu saya mendalaminya bahwasanya ku anfusakum itu peliharalah diri kita dan keluarga inti kita, wa ahlikum dan keluarga kita dalam skup yang besar, yang sesama muslim. Berarti anak tetangga kita, anak kita juga, kayak kata Pak. Suami tetangga, suami dia, bukan suami kita. Gitu nggak, Miss Mega? Jadi jangan diambil semuanya. Istri tetangga, istri kita, jangan gitu ya, bahaya. Bahaya. Jadi anaknya aja, anak kita. Ketika dia keluar rumah, dia berarti saya selalu mendidik anak-anak seperti itu. Di dalam rumah, ikut aturan mama bapakmu. Di dalam rumah, karena lingkupmu rumah. Satu langkah kamu keluar rumah, ikut aturan sosial. Berarti kalau kamu ada di Aceh, berarti kamu harus siap keluar satu langkah dari rumah, ikut peraturan yang ada di Aceh. Karena satu langkah kamu keluar, kamu harus ikut peraturan sosial yang ada di luar. Itu harus diajarkan dari sosial. Dan benar, faktor yang melatar belakangi kenapa sosial sekarang kita nggak peduli lagi, itu karena traumatik sih sebenarnya. Mereka itu sebenarnya ingin, tapi nanti udah dibuat lagi video. Kan gitu ya, di videoin. Padahal kita lagi bener nih posisi di video, seolah kita yang salah. Nanti diupload, jadi viral. Orang nggak mau lagi yang seperti itu. Jadi mereka individualis lah. Tercetaklah karakter individualis pada masyarakat muslim. Yang harusnya individualis itu nggak kenal orang Islam dengan individualis. Nggak ada. Kita ini saudara seakidah. Kalau namanya menyelamatkan, kayak kata Pak Dedi, dia di ujung jurang, kita selamatkan karena kita cinta sama dia, karena kita sayang sama dia. Menyelamatkan itu kan tanda kita sayang. Ini yang harus dibangun di sosial. Kemudian yang benteng keduanya sosial. Benteng terakhirnya dia adalah keluarga, ayah dan ibunya. Sekarang kita lihat berapa banyak ayah yang tidak berperan di rumah. Nah, fatherless gitu. Ayah ada, wujudnya ada, tapi perannya nggak ada. Padahal ayah itu adalah al-imamun kan. Ya, orang yang sosok yang memang harus ditakuti oleh anak, yang harus disegani karena dia memberikan pemahaman-pemahaman. Bukan ibu duluan, bahkan di alam Al-Qur'an itu dialog ayah dan anak lebih banyak daripada dialog ibu dan anak. Jadi ini peran ayah juga dilemahkan sekarang. Kenapa? Ayah sekarang itu mungkin sibuk dengan hiburan, apalagi kita di warung, kita di Aceh dengan banyaknya kafe, kopi, warkop ya kan. Ini tidak menutup kemungkinan, bukan kita mau menyinggung ini ya warung kopi, tapi perlu dinaikkan lagi peran ayah. Bagaimana Luqman kepada anaknya, di surah Luqman diajarkan tentang akidah, tauhid, syariat, itu adalah ayah gitu. Nah, ibu perannya apa? Mengulangi pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh ayah di rumah. Ketika ayahnya berangkat mencari nafkah, ibu yang mengulangi pelajaran-pelajaran itu. Seandainya Miss Mega ini diterapkan di dalam keluarga, apa yang terjadi? Anak akan menjadi qurrata ayun. Ya kan? Bagi kedua orang tuanya. Jadi sebenarnya betul, keluarga itu benteng terakhir. Sekarang bapaknya fatherless, ibunya menjadi tulang punggung. Bagaimana anaknya? Membantu ekonomi keluarga, kan kasihan. Jadi anak ini terdidiklah dengan ya apa-apa yang bisa mendidik dia. Di luar dia ketemu, dia di rumah saya pernah ketemu sama salah satu yang sudah tobat nih ya. Saya tanya, dia perempuan, kapan terakhir kali kamu dipegang ubun-ubunnya sama ayahmu? Enggak pernah. Saya juga pernah ngajar di sekolah. Saya tanya sama siswa laki-laki, kapan terakhir kali kamu dipegang pundakmu sama ayahmu? Nggak ada. Jadi ketemu sama mereka udah belajar ilmu parenting setiap 3 bulan sekali. Bagaimana dia bisa memikat hati perempuan, itu mereka belajar. Jadi ada trainingnya oleh psikolog juga gitu. Pendekatan untuk mendekati perempuan berbeda, mendekati laki-laki berbeda dengan cara-cara parenting. Nah, orang tua nggak belajar parenting, dia sibuk dengan perannya itu tadi. Yang ini menggantikan posisi orang tua, memberikan kasih sayang, perhatian, keamanan. Akhirnya anak lunak kemana? Lunak ke pihak ini kan, jadinya itulah dia. Jadi keluarga itu benteng terakhir sebenarnya. Ketika
ya sudahlah ya tadi ya, skupnya cuma di rumah saja gitu. Mungkin itu Miss Mega. Luar biasa sekali ya Ustazah ya, membuka wawasan kita mengenai tentang dan juga bagaimana menuntaskan kasus-kasus tersebut juga Islam telah mengajarkan. Islam telah memang udah ada gitu kan, memang udah ada solusinya, tinggal ambil gitu. Dan tinggal diterapkan dari segi individu, masyarakat, dan juga negara. Maka penting sekali kita untuk belajar ya Ustazah ya, belajar tentang Islam, belajar tentang syariat Islam gitu, agar tidak terpengaruh dengan dunia yang kapitalisme banget hari ini. Ya, betul. Sangat liberal sekali. Betul. Nah, untuk menutup akhir podcast kita pada hari ini membahas tentang LGBT, sebelumnya kita akan minta dulu closing statement dari Ustadz Didi juga dengan Ustazah Regina. Nah, Ustadz Didi dulu nih, gimana Ustaz? Ya, pemirsa sekalian, kajian Serambi yang dirahmati Allah. Jadi mungkin saya selaku praktisi pendidikan, orang yang berada di lingkungan pendidikan, memang saya sangat prihatin dengan kejadian ini, apalagi menimpanya di Aceh. Jadi mari sama-sama stakeholder, mulai dari pemerintah, gubernur, wali kota, bupati, semuanya, orang tua, masyarakat, semuanya, mari sama-sama kita bentengi diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, semuanya dari bahaya. Karena memang kalau kita tidak berangkulan, kalau kita tidak bergandengan tangan, kalau kita tidak saling bahu-membahu, ini tidak akan bisa selesai. Karena perlu kita sadari yang kita lawan ini bukan hal remeh. Ini adalah kekuatan besar. Nah, seperti yang dibahas tadi oleh Ustazah Regina, ini kekuatan global yang sangat besar pengaruhnya. Daya tekannya, daya presurnya pun sangat kuat. Nah, kalau ini tidak bergerak semua elemen, termasuk juga saya berharap abu-abu, tengku-tengku, para santri, santriwati semuanya, mari sama-sama kita bergerak bersama, kita bentengi lingkungan kita, semuanya buat pagar, kalau kita silang pagar kampung segala macamnya, yang memang itu semuanya untuk membentengi itu. Dan jangan merasa nyaman hari ini Aceh sedang tidak baik-baik saja. Kalau kita masih merasa Aceh masih baik-baik saja, berarti kita tidak melihat kondisi di lingkungan kita seperti apa. Hari ini Aceh sangat memprihatinkan. Jadi saya berharap semua kita sudah cukup kita untuk berada di zona nyaman. Mari kita keluar dari zona nyaman kita sing-singkan dengan baju, kita sama-sama bergerak, kita lawan, kita perang. Mungkin itu dari saya, Miss Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ustazah gimana Ustazah? Ya, mungkin pemirsa dan teman-teman yang ada di rumah maupun yang menonton video ini, saya berharap bahwasanya dengan adanya video edukasi seperti ini membuka mata kita, cakrawala kita ke depannya yang tadinya kita tidak aware menjadi aware. Jadi saya berharap karena yang kita hadapi ini adalah suatu strategi kafir barat yang tersistem dan terorganisir, maka perlu dilawan dengan sesuatu yang terorganisir juga. Bukankah Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga mengatakan kejahatan yang terorganisir akan mampu mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Mungkin saudara-saudara kita yang hari ini terjebak dengan paham-paham liberal seperti yang mereka tidak sadar, mereka itu adalah korban-korban, dan mari kita selamatkan dengan memberikan cahaya-cahaya Islam kepada mereka, menanamkan kepada mereka akidah yang benar, dan kita itu perannya bukan peran para pendakwah saja, bukan peran para dai, abu-abu bukan, tapi semua kita berbicara harus lebih berisik lagi dengan itu, karena kita tidak ingin Aceh ini Kenapa? Kita pengen Aceh ini adalah baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur gitu. Mudah-mudahan ini aja yang bisa kita bahas, dan doa kita bersama, pesan saya kepada keluarga khususnya untuk lebih menjaga anak-anak kita di rumah seperti itu. Masya Allah. Nah teman-teman semuanya, alhamdulillah sudah tahap akhir nih, dan juga udah siang ya Ustazah ya. Terima kasih kepada Ustadz Dedi dan juga Ustazah Regina yang telah membahas yang sangat-sangat mendalam ini. Jadi membuka wawasan ya bagi kami, bagi saya pribadi juga. Nah teman-teman semuanya, terima kasih juga telah menonton sampai tahap akhir. Masya Allah luar biasa kepada teman-teman. Dukung terus channel Kajian Serambi kita hari ini dengan like, subscribe, komen, juga share. Semoga
semakin berfaedah juga semakin semangat untuk membuat konten-konten yang baru lagi kayak gitu. Nah, terima kasih itu kepada kawan-kawan semuanya. Saya sebagai Mega Eliadi sebagai host yang memandu podcast hari ini, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.